Shalom Tiberias, haleluya. Apa kabar pada sore hari ini? Luar biasa, amin. Boleh kami lihat tangan-tangan yang luar biasa yang bersuka cita. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan penuh dengan sukacita kami juga menyapa bagi setiap saudara yang telah tersambung melalui live streaming. Kita percaya pada sore hari ini ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang pasti Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Bersama-sama kita mau bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya sebagaimana kita ada sampai hari ini, semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau rendahkan hati pada sore hari ini. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu ada senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sebagaimana kami ada pada sore hari ini, kami percaya bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kami, namun kami percaya semuanya karena kasih kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Maka apapun yang menjadi keadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami di sore hari ini, kami mau bawa setiap keadaan kami di hadapan Tuhan. Satu hal yang kami percaya, hanya Tuhan yang sanggup mendengar dan Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan. Selalu kami mengucap berkat dan berdoa bagi gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, urapan, hikmat, marifat, kuasa, kemuliaan Tuhan dalam memimpin mengembalakan gereja-Mu ya Tuhan. Melalui pelayanan gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa syukur kami melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang percaya, Tiberias, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bawa ucapan syukur, sembah pujian bagi Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap pujian kami. Tuhan hadir mendengar setiap doa kami. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mah dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran
hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, nyatakan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang percaya, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, oh Yesus, kami berteru Tuhan, kami sembah Tuhan, oh kami sembah. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan terletak kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami datang Tuhan Yesus, sebab dalam hadirat Tuhan membawa pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa syukurkan, kami bawa sembahkan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu
di dalam hidupku. Dengan segenap hati kita, mari sama-sama nyatakan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, di dalam hidupku. Dengan segenap hati kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar Tuhan, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Tuhan, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, segala pujian, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama Tiberias katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu, saudara berikan salam. Sore hari ini katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kita bersama-sama memuji Tuhan sore hari ini. Bersoraklah, sebab Dia selalu baik dalam hidup kita. Amin. Angkat suaramu saudara sore hari ini. Kita bersatu dalam pujian Tiberias. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan.
Angkat syukurmu, angkat doamu, harapanmu kepada Tuhan. Sore hari ini kita bersorak-sorai, sebab Dia pasti memberkati kita, amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari sama-sama mau Tuhan yang diberkati. Di dalam Yesus, oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta. Ia mengucap syukur dipersatukan Tuhan Yesus sore hari ini. Kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Dia mampu melakukan segala perkara yang mustahil. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita lebih dari pemenang. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan. Sebab itu kami bersorak-sorai. Haleluya. Are you ready guys? Sama-sama memuji Tuhan sore hari ini. 1, 2, 3, go. Mari yang di rumah sama-sama angkat suara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bagi Tuhanmu, katakan dengan iman, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apapun masalahmu, angkat pujian ini saudara. Yes. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama keluar. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan bagi Dia. Angkat tanganmu yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang percaya beriman kepadanya. Satu suara. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih keras. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Angkat tanganmu sama-sama umat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap tangan terangkat yang percaya kepadamu Tuhan. Dia mengatakan engkau Tuhan, apapun yang terjadi, sebab kemenangan Tuhan sediakan bagi mereka yang mengatakan Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Kibar
Yesus di atas kayu salib. Beri tepuk tangan bagi Dia yang sungguh luar biasa, saudara. Haleluya. Sekarang kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, saudara. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan karena kebaikan yang sungguh dahsyat boleh nyata terus dalam kehidupan kita. Dan pada sore hari ini sama-sama terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Dalam hidup di dunia ini kita selalu harus dalam perkenanan Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan Yesus itu menyangkut kepada sikap atau favor, yang mana kita harus selalu berbuat kebaikan. Kita jangan mimpi dalam perkenanan Tuhan, apalagi perbuatan kita itu melenceng dari firman Tuhan Yesus. Meskipun kita di dalam Tuhan Yesus, bahkan kita pelayanan, tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak pelaku daripada firman Tuhan, maka kita tidak di dalam perkenanan Tuhan Yesus. Bagaimana untuk kehidupan kita agar terus dalam perkenanan Tuhan Yesus? Kita harus memiliki iman yang teguh, bahwa kita mempunyai iman itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berjalan ya di dalam iman yang membuat Allah itu senang, dan kita melihat iman itu dengan manusia batiniah kita, bukan manusia lahir atau mata lahiriah kita melihat iman itu, tetapi dengan manusia batiniah. Maka ada pengharapan bahwa apa yang kita sekarang sedang gumulkan pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus, pasti akan tercapai karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup. Nah, yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang tidak tercela bagi Tuhan. Mengapa kita harus kudus, harus suci, harus tidak bercela? Karena Tuhan Yesus akan menjemput mempelai-mempelainya yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Kita harus membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang kudus kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya, kita harus taat kepada firman Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus itu melihat dan mengalami kasih Allah yang khusus. Dan yang keempat, untuk kita dikenan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur. Jangan kita ya sudah di dalam Tuhan tetapi kita seperti orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Orang itu di dalam Tuhan Yesus tetapi jalannya jahat. Makanya itu kita harus menguasai firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, resapkan, dan lakukan. Puji nama Tuhan, saudara. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada sore hari ini, yaitu suara gembala bagi setiap kita, pesan Tuhan yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Saudari Ibu Pendeta dan Ibu Pariaji, yaitu dengan tema yaitu bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Roma yang pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Menjadi mempelai Kristus dengan menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua hidup dalam kuasa Tuhan, tidak dirusakkan dan siap ke sorga. Pesta di sorga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, bagaimana untuk kita menerima pemulihan? Pemulihan adalah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak, dikembalikan seperti keadaan semula. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Apa yang harus kita lakukan agar kita menerima pemulihan? Yang pertama, selalu ada iman di hati kita. Roma 10 ayat 17. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi, disimpan di dalam hati. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman di hati kita. Iman adalah dasar. Tanpa iman kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar ataupun fondasi, maka tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Dengan iman kita dapat mengalami pemulihan, dan dengan iman kita bertindak untuk naik level. Iman akan bertumbuh hanya oleh firman Tuhan. Artinya pemulihan pasti akan kita alami ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua,
kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di luar kita, haruslah diri kita yang pertama yang mengalami pemulihan. Allah minta kita taat. Kita tidak cukup hanya beriman saja, tetapi juga harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita. Yang ketiga, selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan selalu bertobat. 2 Tawarik 7 ayat 14 dan juga di Ulangan 8 ayat 2 hingga 3. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan itu sulit, sebab banyak yang harus kita korbankan. Misalnya reputasi dan kedudukan kita menjadi taruhannya untuk hidup dengan rendah hati. Ketika kita tinggi hati, kita akan hancur. Tetapi waktu kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Untuk mau dipulihkan dengan sempurna, kita harus selalu rendah hati, berdoa dan bertobat. Sebab dengan begitu iblis tidak akan bisa merampas berkat pemulihan yang dari Tuhan untuk kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukangkan hati Engkau, dan tidak menukangkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurangi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudara gembala, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik. Kesempatan yang indah setiap kita untuk boleh menerima pesan Tuhan melalui suara gembala pada sore hari ini. Kita siapkan hati untuk boleh terima firman Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk sore yang begitu indah, di mana kami boleh datang, di mana kami boleh bergabung secara live streaming Tuhan Yesus di Gereja-Mu Tiberias Tuhan. Untuk semuanya kami boleh mengucap syukur. Dengan apa kami balas Tuhan? Hanya dengan kehidupan kami yang berkenan, kami bisa membalas setiap kebaikan-Mu. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Engkau selalu memberkati setiap kami. Engkau begitu setia. Dan sore hari ini kami rindu mengenal Sang Allah yang menciptakan, yang memberkati, yang senantiasa menyelamatkan kami Tuhan. Engkau lagi Yesus Kristus yang kami mau rindu mengenalnya dalam pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar pada sore hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Kami berdoa biar setiap kata kalimat firman Tuhan yang ditabur di tempat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan pulihkan setiap keluarga, Tuhan pulihkan setiap pribadi, agar kami yang menerima firman Tuhan boleh menerima juga kuasa dan menerima janji-janji Allah. Ini hati kami Tuhan, kami persiapkan kehidupan kami untuk terus berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri tepuk tangan bagi Bapak kita yang setia, saudara. Sama-sama dari awal kata, Bapa, Kau setia. Bapakku yang baik, tenanglah jiwa ini Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Mari jemaat di media, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Dengan tangan yang terangkat kami datang Tuhan menerima firman-Mu sore hari ini. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima firman Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Haleluya, kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Di akhir zaman ini ada banyak hal yang kami hadapi, masa-masa sukar, ada banyak tantangan demi tantangan, tetapi kami tenang karena kami punya Bapa yang setia. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan ini yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ketiga Bapak Ibu di bulan November ini. Doa saya 1 minggu ini Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, amin. Ya sehat selalu ya, walaupun ada banyak sekarang ya kita batuk pilek ya, anak-anak banyak yang terserang. Tapi saya percaya ya Tuhan memberikan kita fisik yang prima, amin. Ya kesehatan dan juga penyertaan Tuhan ya dalam setiap berkat-berkatnya itu selalu tercurah bagi kita. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Ya, judulnya adalah jangan tertidur, bangkitlah. Oke, jangan tertidur, bangkitlah ya. Kita akan mempelajari dari kitab Roma pasalnya yang ke-13 ya. Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 12. Roma pasalnya yang ke-13 ayat 11 sampai ke-12. Ya, silakan Pak. Roma 13 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Oke, keterangannya apa? Ayat ini adalah seruan Paulus kepada orang percaya agar sadar akan pentingnya hidup berjaga-jaga dan meninggalkan dosa. Sebab waktu kedatangan Kristus semakin dekat. Bapak Ibu, suatu perbincangan tentang kedatangan anak manusia. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Matius ya ada beberapa pembicaraan ya, murid-murid Yesus tanya kepada Yesus, kapan anak manusia itu akan datang? Dan Yesus mengatakan tidak memberikan tanggal spesifiknya, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Tetapi Yesus mengatakan akan ada terjadi A, B, C, D, E sebelum kedatangan anak manusia. Ya, berapa kali saya katakan kalau Bapak Ibu mendengar deru perang, mendengar ada masa sulit, masa-masa sukar, ya, mendengar bencana alam, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Bapak Ibu dan saya kita jangan takut. Ya, yang harus kita lakukan adalah apa? Persiapkan diri kita dengan baik. Ini adalah satu pesan Paulus kepada jemaat di Roma yang mengatakan jemaat di Roma jangan tertidur. Kenapa? Karena keselamatan itu sudah semakin dekat dengan kita. Dengan kata lain, Paulus ingin kasih tahu kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Oke, memang di zamannya Paulus, di zamannya Roma mungkin 2000 tahun yang lalu, Yesus belum datang dan sampai hari ini pun Yesus belum datang. Ya, tetapi pertanyaannya adalah apa? Siapa yang tahu kita tinggal di dalam dunia ini sampai kapan? Ya kan kapan yang memang ada yang tahu Bapak Ibu dan saya hidup di dalam dunia ini sampai kapan? Ya, Pak Pendeta, 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis itu di padang gurun, berteriak-teriak di padang gurun, mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, sampai hari ini ya Tuhan Yesus belum datang. Iya, saya tahu Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Tetapi Bapak Ibu juga harus tahu Yohanes Pembaptis sekarang udah di kerajaan surga bersama Tuhan. Ya kan, Pak Pendeta, Paulus yang menulis kitab Roma ini, iya kan, yang mengatakan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah dekat, kita harus dikatakan harus berjaga-jaga dan berdoa. Mana sampai hari ini Yesus belum datang?
Saya katakan iya, memang Yesus belum datang. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa Paulus sekarang juga sudah ada dalam kerajaan sorga? Ya, makanya saya ingin katakan tidak ada yang tahu hidup kita sampai kapan. Ya, sebagai anak-anak kerajaan sorga, sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan saya ada di gereja ini, bagaimana gereja ini mendapatkan visi misi ya yang jadi perintahkan Tuhan untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tadi khotbah Ibu Gembala, penggalan khotbah Ibu Gembala mengatakan apa? Mengajarkan kepada jemaat selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, selalu mengajarkan hidup dalam kekudusan. Karena apa? Karena tanpa perkenanan Tuhan, tanpa kekudusan Tuhan, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Ya kan? Makanya terlepas dari kita sibuk bekerja, terlepas dari kita sibuk dalam usaha, dagang, Tuhan tidak melarang Bapak Ibu bekerja. Tuhan tidak larang Bapak Ibu dan saya berbisnis. Tuhan tidak larang Bapak Ibu, Pak tolong dukung doa ya, saya mau punya usaha yang baru. Saya sebagai pendeta, saya akan dukung doa supaya bisnismu diberkati. Pak dukung doa ya supaya anak-anak saya punya masa depan yang baik. Saya dukung doa. Tiap hari Minggu kita altar call, sampai capek kita doain jemaat Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa di atas kita mengejar kesuksesan, mengejar hidup diberkati, mengejar hidup yang layak. Kita bisa melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada satu yang paling utama yang tidak boleh kita biarkan. Dan kita menganggap itu sebagai suatu pesan yang murahan. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya karena apa? Karena ketika nanti Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu dan saya diketemukan kita tidak berjaga-jaga. Bagaimana nasib kita? Ya kan, kita semua pernah baca 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Ya semuanya diberikan kesempatan hidup. 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Sama-sama diberi kesempatan. Ini orang Kristen. Ya, tetapi ketika kita berbicara kesempatan, berbicara tentang persiapan, yang bodoh menganggap enteng, mempelai masih lama. Mempelai masih lama, kita santai-santai aja bos. Ya kita nongkrong-nongkrong aja di warung kopi, ya kan kita main game aja, santai aja, ya kan. Tetapi yang 5 gadis bijaksana, ketika lampu mereka sudah habis, mereka isi minyak, mereka persiapan, ketika mempelai itu datang, oh mereka yang masuk di dalam acara itu. Ya, jangan sampai kita dari kecil udah Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, kuliah Kristen, masuk kerja Kristen, pengurus Natal lagi. Panitia Natal lagi. Rupanya gak berjaga-jaga ketika mempelai itu datang. Gak berjaga-jaga ketika Yesus itu datang. Sia-sialah panitia Natal kita Pak. Ya sia-sialah kita dulu ikut Naposo Bulung. Kita ikut acara ini, kita ikut acara itu. Kenapa? Karena ketika hari haknya nanti, ketika Tuhan menemukan kita tidak berjaga-jaga, waduh, gak ada yang bisa tolong Pak. Ya, kita bikin paspor mungkin bisa ditolong. Kita bikin SIM mungkin bisa ditolong. Ya, kita bikin usaha mungkin bisa ditolong. Pak Alek, ada kenalan nggak kontraktor? Saya mau bikin bangunan. Oh bisa, saya ada kenalan. Pak Alek, ada nggak yang jual rumah, jual properti, yang jual rumah agennya? Oh saya ada. Jemati Beres, Kelapa Gading banyak yang jual agen properti. Jual rumah, jual tanah, jual kafling saya tahu. Tetapi berbicara masuk surga, Pak Alek tolong dibantu nggak? Bisa dibantu masuk surga. Saya juga perlu dibantu Bapak Ibu, ya kan? Iya, kita semua masing-masing berjuang. Benar gak Bapak Ibu? Kita masing-masing berjuang. Ya, Alkitab clear mengatakan apa? Ada 2 orang di tempat tidur. Satu suami istri, ada 2 orang di tempat tidur. Itu berbicara suami istri. Tiba-tiba ada yang satu terangkat, satu tidak. Ayo, Bapak Ibu lihat suaminya, lihat istrinya. Ya, tanya kepada suaminya, tanya kepada mama, kepada istrinya. Ma atau pa, apa yang kau terangkat atau aku tertinggal? Apakah aku yang tertinggal, aku terangkat? Saya percaya suami istri mengatakan apa? Enak aja kamu Pak, kamu yang terangkat. Aku juga mau terangkat. Atau sebaliknya, enak aja kamu mah, aku yang tertinggal, kamu yang terangkat. Aku juga sebagai suami mau terangkat. Anak-anak ngeletuk, aku juga dong Pak mau terangkat ke surga, ya kan? Tidak ada yang mau tertinggal Bapak Ibu. Ya tidak ada yang mau binasa, saya percaya tidak ada yang mau binasa. Makanya kalau tidak mau binasa, berjaga-jaga. Kalau tidak mau berbinasa, bangkit dari tidur. Bangun dari tidur, kata Alkitab. Ya, jangan takut tentang bisnis usaha. Itu Tuhan sudah atur sedemikian rupa untuk memberkati Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu bisnismu apa. Tuhan sudah tahu anakmu nanti sekolah apa. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan dalam rumah tangga. Tuhan paling mengerti untuk berkat-berkat itu. Karena lagu tadi sudah mengatakan, engkau adalah Bapa yang setia.
Ya, hari ini tunjukkan sama Tuhan, Tuhan, aku mau persiapan, aku nggak mau gagal, aku nggak mau tertinggal. Aku mau sungguh-sungguh jadi warga sorga. Kata Tuhan, kalau engkau mau sungguh-sungguh jadi warga sorga, tunjukkan kepadaku. Ya, kalau engkau lemah, kalau engkau tidak kuat, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya, keadaan dunia tidak semakin baik. Ya, tadi saya baca berita Bapak Ibu, PHK di tahun 2024 itu paling banyak di Jakarta. PHK paling banyak itu di Jakarta. Ya, makanya jangan kaget nanti 2025 akan ada banyak perusahaan-perusahaan tutup dan digantikan dengan robot, digantikan dengan teknologi dan yang tidak perlu dengan manusia. Sekarang kalau Bapak Ibu ke bank ya, mau bikin ATM, nggak usah ke CS-nya, datang aja ke mesinnya, ATM udah jadi, bener nggak Pak? Iya kan? Bapak Ibu mau bikin apa? Pak, ATM saya hilang, tertelan. Tertelan siapa? Tertelan istri saya Pak, katanya begitu. Kata suaminya, kurang ngajar, ATM gue diambil mulu. Aku mau lapor ke BCA lah, atau ke bank contohnya ya. Ya kan biasa kan sapam kan, selamat pagi Pak, apa yang bisa dibantu? Oh iya, ini mau lapor Pak, ATM saya tertelan. Oh, tertelan di mana Pak? Di cabang mana? Di Indomaret kah? Di Alfamart? Tertelan istri saya Pak, katanya begitu. Oh kalau itu mah Bapak maaf ngomong aja sama istri biar ATM-nya dibalikin lagi, ya kan? Nah, saya pernah ATM saya tertelan di mesin ATM. Akhirnya saya datang ke cabang BCA dekat rumah. Itu saya nggak usah datang ke CS Bapak Ibu. Pak, ATM-nya hilang ya? Iya. KTP-nya Pak di scan Pak. Oh ada datanya. Tinggal tunggu waktu kan. Mau yang mana? Kuning, biru atau apa? Tergantung keuangan Bapak Ibu ya kan. Tergantung keuangan. Kalau yang bagus yellow. Kalau ya di bawah rata-rata biru Bapak Ibu ya kan. Kalau yang nggak punya duit yang nggak usah bikin ATM katanya begitu ya kan. Iya akhirnya. Gak ada hitungan, gak ada setengah jam. Saya lagi duduk-duduk, sapam bilang, Pak udah jadi Pak. Ya kan gak perlu kita datang ke CS, gak perlu kita ngantri. Zaman dulu kalau kita masuk tol Jagorawi. Ya, zaman dulu kalau yang jaga pagi siapa? Cewek-cewek kan? Bener gak Bapak Ibu? Saya dari Bogor kuliah, ke Kuningan Perbanas. Mau ke Jagorawi ke Jakarta. Selamat pagi, dikasih dia kartunya. Ya, kadang-kadang kalau ceweknya cantik, iya, nah itu dia ya kan. Kita ngambil kartunya sambil pura-pura pegang tangannya Bapak Ibu ya kan. Lumayan lembut. Sekarang mesin nggak ada lagi selamat pagi, lo makan tuh mesin ya kan. Iya kan berarti apa? Ada pengurangan karyawan. Bener nggak Bapak Ibu? Kita fair aja. Nah di akhir zaman akan ada banyak nanti terjadi di situ. Ya makanya banyak UKM sekarang banyak tutup, kasihan lo Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena lewat online duduk-duduk di rumah kita bisa jualan. Ya hati-hati ya, akhir zaman memang segala sesuatu dimudahkan dengan teknologi. Tapi banyak dengan teknologi akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan. Jemaat Tiberias persiapkan diri dengan baik. Karena suatu saat nanti program Tuhan untuk gereja kita. Ya mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Supaya nanti kelak Bapak Ibu dan saya, kita nanti jadi tetangga di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana persiapan kita ya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Yuk kita persiapan kita belajar dan belajar terus ya. Bagaimana persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat? Ada 3 hal. Yang pertama adalah sadari waktu yang semakin singkat. Oke, sadari waktu yang semakin singkat. Kita lihat Alkitab kita, Efesus 5, 15 sampai 16. Efesus 5, 15 sampai 16. Silakan Pak. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, keterangannya apa? Orang percaya harus peka terhadap tanda-tanda zaman dan menggunakan setiap kesempatan untuk hidup bijaksana dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sadar nggak bahwa waktu-waktu sekarang ini semakin singkat? Ya kan, bener nggak? Ya, ini sekarang mall udah warna merah semuanya. Beberapa mall udah we wish you Merry Christmas. Kalau Bapak Ibu datang ke kota Manado, Natal Desember, dari September udah merah itu mall. Ya kan, karena di Manado kan banyak orang Kristen yang pernah ke Manado pasti punya pengalaman. Saya kan 4 tahun di sana.
Ya kan? Nah Bapak Ibu lihat ya. Ada jemaat mengatakan, ih Pak ini warna merah. Perasaan kemarin baru Imlek Pak warna merah. Ih sekarang merahnya udah merah Natal ya. Ih Pak kemarin perasaan Pak saya baru nemenin anak saya pasca sekolah minggu nyari telur. Iya kan kita kebaktian Padang di beberapa cabang. Ih sekarang Pak udah Natalan lagi. Tuh lihat tuh. Ih Pak kemarin perasaan baru perayaan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus. Ih Pak sekarang udah perayaan Natal lagi. Nah Bapak Ibu sadar nggak bahwa menjelang kedatangan anak manusia, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ini waktu tuh dipercepat Bapak Ibu. Ya jadi kalau kita melihat waktu singkat ini, kita sudah sadar waktu ini singkat. Nah bagaimana cara hidup kita Alkitab mengajarkan begini Bapak Ibu. Karena itu bisa dikeluarkan ayatnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Oke? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jadi kalau sudah tahu waktu ini singkat, ya hidupnya jangan sembarangan dong. Ya, kalau tahu hidup ini singkat, hidupnya jangan ngaco-ngaco dong. Ya, di situ ada orang bebal, dan ada orang arif. Menurut catatan yang saya pelajari Bapak Ibu, ya kan, orang bebal itu berbicara apa? Ya, saya pelajari, ya, orang bebal itu ya berbicara adalah orang-orang yang tidak mau diajar. Ya, orang bebal ya tidak peka terhadap firman Tuhan. Orang bebal itu tidak peka terhadap firman Tuhan. Bersikeras menjalankan keinginannya meskipun salah. Ya, bersikeras menjalankan keinginannya meskipun salah. Yang ketiga, meremehkan hal-hal rohani atau nasihat bijak. Itu orang bebal. Ya, orang bebal nih, ngerokok gitu kan. Huha. Istri bilang, "Pak, jangan merokok. Tubuhmu bait Allah tuh. Tubuhmu bait Allah." Nasihat rohani. Suami bilang, "Ah, kau tahu apa kau?" Katanya begitu. Ya, yang cari duit aku bukan kau. Kau pokoknya tiap bulan terima transfer saja. Ya, aku yang bekerja, engkau yang menerima. Memang kau lebih dari pemenang, katanya begitu. Kan ibu-ibu kan lebih dari pemenang. Laki-laki panglima, ibu-ibu pangnam. Nah itu dia tuh. Iya, keputusan panglima bisa dirubah gara-gara pangnam. Jangan main-main loh. Iya kan. Nah Bapak Ibu lihat nih, lagi ngerokok nih. Ini orang bebal nih, orang bebal. Kita cari yang simpel aja. Orang bebal, ngerokok gitu kan. Ya, istri baru pulang gereja. Aduh Pak, udah gak ke gereja, kerjanya ngerokok mulu. Iya kan, terus suaminya bilang, kau ngomong apa kau? Sudah keluar sana, kau mengganggu keasikan aku, katanya begitu. Ingat Pak, tubuhmu bait Allah, tuh dicuekin. Anaknya pulang sekolah minggu, aduh Papa, rumah bawa rokok. Ya nanti aku sakit batuk kalau Papa, paru-paruku kena TBC. Ya aku nggak mau Papa merokok. Anak kecil tahu apa kau? Dia keluar sambil ngerokok. Ya kan, udah begitu, opung datang dari Siantar. Ya kan, opung gak pernah merokok Bapak Ibu. Tiba-tiba ngelihat anak pertamanya ini kan anaknya nih. Ya kan, wah ngerokok. Cucu Pak Hopu bilang, opung itu Papa gak mau berhenti dari rokoknya. Kulibas kau, itu bapakmu nanti, kulibas kau. Bapaknya si Iwan katanya begitu ya kan. Dia datang, Bapak Iwan, kau sudah istrimu nasehatin, anakmu sudah nasehatin, kau bebal kau ya. Ya, kau tahu itu Alkitab mengatakan tubuhmu bait Allah. Ya, bapak datang dari Siantar bikin kacau aja rumah. Akhirnya itu Bapak Iwan itu keluar Bapak Ibu, ngerokok di samping pos Hansip ngerokok begitu. Nah, orang bebal seperti ini bisa bertobat nggak? Bisa. Kalau apa? Kanker paru-paru Bapak Ibu, ya. Iya, mohon maaf ya kalau ngerokok, yang ngerokok mohon maaf jangan tersinggung. Iya, saya percaya Roh Kudus itu selalu mengingatkan Bapak Ibu dan saya. Makanya catatan saya mengatakan apa? Orang bebal itu tidak peka terhadap firman Tuhan. Orang bebal itu bersikeras menjalankan keinginannya meskipun salah. Iya kan? Jadi ketika dia udah kena kanker paru-paru karena batuk-batuk terus TBC, ya kan, malam-malam batuk. Terus istrinya bawa ke dokter check up, suruh MRI, suruh medical check up, ronsen dan segala macam. Terlihatlah itu paru-parunya sudah hitam, sudah putih, asap semua. Dan akhirnya dokter mengatakan, Pak, mohon maaf, Bapak sudah masuk stadium 1 kanker paru-paru. Langsung, oh Tuhan, mohon ampun. Nah itu dia.
Kata Tuhan, bukal soal mohon ampun atau tidak. Dari kemarin-kemarin, istrimu, anakmu, bapakmu sudah kasih tahu. Tapi karena engkau bebal, akhirnya kau kena kanker. Dan itu bukan rencana Tuhan. Tapi karena bebal mula yang membuat engkau jatuh sakit dan kena kanker. Ya kan? Nah makanya Alkitab mengatakan jangan menjadi orang bebal. Jadilah orang arif. Ya kan? Apa orang arif itu? Ya. Menurut catatan saya Bapak Ibu, orang arif itu adalah orang yang apa? Orang yang bijaksana, ya kan, melibatkan pertimbangan matang. Ya, orang arif itu adalah dia punya pertimbangan, dia matang Bapak Ibu. Sebelum bertindak dia pikirin dulu, gitu loh. Ya, sebelum merokok, ini rokok sesuai firman Tuhan nggak? Ya kan, aduh tubuhku kan bait Allah, nggak jadi deh. Ya kan, sebelum dia mau ke lapo tuak, mau mabuk-mabuk cap apa minuman lapo tuak tuh? Minum tuak, ya kan? Waduh, ini kita bisa sehat gak nih? Ya kan, sesuai dengan firman nggak? Nggak jadi deh, nggak jadi tuak, air putih aja dah, amidis, ya kan? Iya kan? Karena saya percaya Bapak Ibu, waktu-waktu singkat ini kalau kita bebal, akhirnya apa? Alkitab mengatakan ayat yang ke-6, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari yang jahat. Coba lihat orang mau ke Bandung kemarin. Ya mungkin mau staycation, mungkin mau holiday. Tiba-tiba truk. Ya kan Bapak Ibu masih ingat kemarin? Ya kan truk tronton remnya blong. Ya berapa puluh mobil tuh. Akhirnya ditabrak dari belakang seruduk. Duk. Mati satu. Dan banyak yang terluka. Mobil ada yang mental ke lawan jalur. Ya kan puji Tuhannya dari sana nggak ada yang kenceng. Kalau ada yang kenceng habis itu mobil Bapak Ibu. Coba lihat, artinya apa? Di hari-hari yang jahat ini, maut itu merajalela, Bapak Ibu. Iya kan, maut itu ingin membawa orang masuk neraka. Maut ingin membawa Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam kebinasaan. Makanya puji Tuhan, di gereja kita diajarkan tentang minyak dan anggur. Ya kan, diajarkan tentang minyak dan anggur. Dan Bapak Ibu tahu, yang ada minyak dan anggur di Wahyu 6 ayat 6 tidak dirusakkan. Ya, makanya kita bersyukur perjamuan kudus boleh dibawa ke rumah. Bangun pagi tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita minum darah Yesus. Sebelum pergi ada minyak urapan taruh di jidat kita. Motor kita urapi, mobil kita urapi. Pak, saya mau naik pesawat, saya mau ngurapi. Berangkat. Berapa kali saya cerita saya kalau mau naik pesawat, kadang-kadang saya mau lebih dulu, kadang-kadang saya belakangan. Ya, kalau pas saya duduk dekat pintu gate-nya, ya udah saya duluan. Sebelum masuk pakai minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dijaga malaikat perjalanan ke kota Manado 3 jam. Aku lihat di radar flightnya warna merah Tuhan. Tiada perkara yang mustahil. Aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, pramugari. Selamat pagi Pak. Dalam nama Yesus pramugari juga diurapi. Dengan minyak urapan. Siapapun yang pernah naik pesawat pasti pernah mengalami namanya cuaca buruk. Mana kekuatan kita sebagai manusia? Mana? Saya percaya apapun agamanya semua pasti ambil pokok doa semuanya. Ya, sesuai berdoa dengan agama kita masing-masing. Apalagi kita yang Tiberias, dalam nama Yesus. Mukjizat, tolak gagal, tolak turbulens. Iya, ciprat minyak urapan. Ya. Itu jendela udah salib semua, salib. Saya pernah waktu itu ke Bali Bapak Ibu, lagi ada khotbah di sana, masih ada Tiberias Bali kan, sebelum Covid. Wah itu mulai goyang-goyang tuh, saya ke toilet, pas lagi ke toilet goyang tuh, gudra. Saya bawa minyak urapan di tas yang ini kan, tas lempang saya. Itu toilet saya cipratin minyak Bapak Ibu dalam nama Yesus. Udah setelah kalem ya, saya keluar. Berapa lama ada dengar, ini apa ya minyak-minyak ya, katanya begitu kan. Saya duduk gak jauh dari toilet kan, saya diam aja, pura-pura bego, Bapak diam aja. Saya cipratin dalam nama Yesus, tolak turbulen, tolak cuaca buruk, itu goyang. Karena efek dari apa kan kemarin ada gunung juga meletus kan dekat Bali tuh. Ya kan, nah itu dia. Makanya saya ingin katakan, ayo jangan jemaat Tiberias jangan menjadi orang bebal. Ya Pak, kalau istri kasih nasihat ya udah dengerin. Oh iya Maya. Aku bertobat dari rokok. Ya, istri tiba-tiba dinasihatin sama suami, atur keuangan baik. Jangan kau kongko terus sama ibu-ibu komplek. Oh ya benar juga ya Pak. Ya udah. Jangan kau apa-apa arisan.
Iya kan, nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, mie gacoan, mie warkop, dan mie dan lain-lain. Ya kasihan mah anak, ya apa nggak diurus. Iya Pak, aku juga nggak mau lagi gaul, terlalu banyak gaul-gaul. Enak kan? Anak-anak muda ketika lagi main game, wah tangpung pang. Orang tua bilang, nah stop dari main gamenya, ayo belajar. Kalau anak yang arif, Bapak Ibu, oh iya mah, oke, enak. Tapi kalau bebal, wah, anak sambil bawa rotan Bapak Ibu ya kan. Zaman bapak kita dulu rotan, apa kau? Selesai. Anak-anak sekarang kan udah dapat ajaran, jangan marah-marah orang tua, harus sabar. Anak-anak sekarang, coba kau hidup di tahun 80, di tahun 70. Iya, kau ketemu dengan opungmu masih muda. Waktu mendidik bapakmu, oh selesai itu. Itu namanya rotan sama gesper, sudah ready. Ayo kau melawan aku, iya. Sekarang mah aduh, orang tua ngomong pelan, anak 8 oktav, ya kan? Orang tua baru ngomong do re mi, anak si la si do, udah ngomong begitu. Iya, coba kau hidup dalam perjanjian lama. Kayak bapakmu di kampung di Tarutung sana, oh selesai. Selesai, direndam di sawah kau langsung. Iya, direndam di sawah langsung sama kuda sama kerbau, langsung di situ. Iya kan, sekarang karena kebanyakan anak-anak orang tua udah baik, ya udahlah nak, udah kebanyakan baiknya. Makanya banyak anak-anak kurang ajar sekarang, bener kan? Iya, makanya ayo jangan menjadi orang bebal. Orang bebal nggak dapat tempat di kerajaan surga. Ya, jadilah orang arif. Ketika kita baca firman, oh iya, firman menegur saya, firman mengkoreksi hidup saya, dan kita katakan Tuhan terima kasih. Di hari-hari yang singkat ini saya tidak mau sembarangan mempergunakan waktu. Di waktu yang singkat ini saya mau memberikan yang terbaik. Ya, coba lihat Bapak Ibu tahun depan umur tambah lagi, benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Perasaan lihat foto, oh masih tahun 80, rambut belum hitam. Sekarang 2 minggu ngechat, Tuan minggu chat, 2 minggu chat. Indomaret lagi. Iya kan, chat lagi. Iya kan? Kalau dulu wah mandi malam kuat, sekarang mandi malam markutur. Bukan. Bukan begitu Bapak Ibu, ya, tiada dusta di antara kita. Iya. Hari Senin kemarin saya punya fisik drop Bapak Ibu, capek. Ya, tiba-tiba batuk kumat, ya kan, agak meriang-meriang. Akhirnya ke dokter lah, kita cek kan, takutnya ada apa-apa kan. Ya puji Tuhan ketika dokter periksa paru-paru saya bersih Bapak Ibu, aman. Bapak ini paru-paru bersih ya, Bapak nggak ngerokok ya, nggak ngerokok. Mantap ini, bagus ini, bersih, bagus. Dipertahankan ya Pak ya, iya. Ini Bapak capek aja nih, jaga tidur aja cukup ya, tidur cukup. Udah, Bapak Ibu, ya udah hampir sebulan ini saya tidur sebelum tidur malam. Itu istri saya balurin saya minyak kayu putih depan belakang. Minyak kayu putih semuanya, belakang punggung minyak kayu putih, kaki, telapak kaki minyak kayu putih, pakai kos kaki. Kata istri saya, dasar opung udah tidur, faktor U. Zaman dulu kita masih muda tidur buka baju, kipas angin, bener nggak? Tidur di lantai kuat. Sekarang nggak berani bos, nggak berani. Iya. Pokoknya standby minyak kayu di mobil, udah bosnya minyak kayu putih di mobil. Nanti sesi malam terakhir saya ganti baju, minyak kayu putih. Faktor umur tidak bisa menipu Bapak Ibu. Iya, 20-30. Kalau kita kumpul anak-anak muda kan 20-30. Lagi kumpul nih, lagi makan bakso. Minyak wangi mantap nih. Ya kan? 20-30. Minyak wangi lu apa? Oh Indomaret, oh beli di Zara, oh beli di Plaza Senayan. 40-50. Minyak angin lu apa? Ya kan itu dia. Bukan begitu, tiada dusta di antara kita. Ya kan memang benar kan? Minyak anginnya apa nih enak nih? Oh, kalau kita minyak kayu putih, kalau kamu GPU ya kan. Iya kan? Saya percaya di tas ibu-ibu atau bapak-bapak itu minyak angin pasti ada. Apalagi yang bentuk stick-stick itu tuh, yang bisa taruh di sini ya kan? Itu selalu standby, bener nggak? Iya. Zaman masih gadis dulu Bu, boro-boro kita beli begitu Bu. Nggak ada zaman kita gadis dulu kan, minyak wangi. Iya kan, 40-50 minyak anginnya apa? Iya kan, 50 ke 60. Dokter darah tinggi lu di mana? Nah itu dia tuh. Dokter asam urat lu di mana? Dokter kolesterol lu di mana? Cek darah di mana? Prodia atau di mana?
Iya, 70, 80 ngobrol. Nanti kalau mati mau dimakami di mana, ya kan? Nah itu. Bapak Ibu, ya waktu ini makin singkat, benar? Ya nggak kerasa kita lihat orang tua, udah tua. Ya, ini papi mami saya lagi nonton nih. Ya dulu kayaknya papi mami saya kayak masih kerja tuh masih segar ya. Sekarang papi saya udah 80. Nggak kerasa loh. Iya kan, mami saya 6 Desember besok udah 80. Nggak kerasa saya nikah tahun depan udah 7 tahun. Nggak kerasa udah mau punya anak 2. Bener nggak? Bapak Ibu yang dulu kayaknya anak-anak masih kecil, sekarang udah lulus kuliah, bener kan ya? Aduh boruku ini, boruku hasianku, cantikku, ya kan? Udah lulus kuliah kau? Udah ada temanmu? Nah, ya kan? Dulu waktu masih kecil, masih kita antar sekolah minggu, kita antar ke Tip Top Rawamangun, Bapak Ibu, ya kan? Main apa? Mobil-mobilan, nang. Sekarang anak hasian kita, boru hasian kita, udah lulus S1, sudah ada temannya, sudah bawa ke rumah, udah kasih tahu bapak mama, inilah temanku. Oh, bapaknya langsung pegang kumis, ya kan? Ini teman anakku ya, teman boruku ini, harus kucek ini, coba lihat, ya kan? Nggak ada, waktu ini semakin singkat ya, makanya jangan menjadi orang bebal, jadilah orang arif, hidup selaras firman Tuhan. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Jadi yang pertama, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menyadari waktu yang semakin singkat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan Tuhan Yesus datang kedua kali apa? Yang kedua, tinggalkan perbuatan kegelapan. Oke, tinggalkan perbuatan kegelapan. Kita lihat Kolose 3, 5-6. Kolose 3, 5-6. Silakan Pak. Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Oke, keterangannya apa? Bangkitlah dari tidur rohani dengan meninggalkan dosa-dosa yang mengikat dan hiduplah dalam kekudusan sesuai kehendak Tuhan. Tadi juga khotbah Ibu Gembala Sidang menekankan dan mengajarkan jemaat Tiberias untuk menjaga kekudusan karena itu penting di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mengenai murka Allah ya, murka Allah itu terjadi dalam perjanjian lama. Ya, yang pertama itu tentang air bah, itu murka Allah. Kenapa Tuhan murka memberikan air bah? Tuhan menghukum dunia karena ada percabulan dan kenajisan di situ. Dan yang kedua, kota Sodom dan Gomora, ya. Kota Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Karena ada percabulan dan kenajisan di situ. Ya, makanya hati-hati ya. Saya ingin bapak-bapak hati-hati dalam berbisnis, dalam bergaul, hati-hati. Jadilah orang arif dan bijaksana dan minta kepekaan dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya tidak salah berteman. Ya, ibu-ibu saya doa, ya mintalah kepekaan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Tidak salah bergaul. Anak muda, jangan menganggap masa muda hanya sekali dan kita bisa melakukan apa saja. Stop untuk punya pemikiran seperti itu. Ya, Bapak Ibu tahu, Yusuf dan Daud masa mudanya mereka hidup benar. Yusuf dan Daud masa mudanya takut akan Tuhan. Sehingga masa depan mereka diberkati Tuhan. Jadi anak muda omong kosong kalau mengatakan, Pak saya pengen menjadi insinyur, saya pengen menjadi pejabat, saya pengen jadi apa. Tapi tanpa kekudusan, mohon maaf. Ya, pintu-pintu mujizat itu tertutup Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda. Ya, makanya saya ingin katakan murka Allah itu bisa datang kapan saja. Ya, apakah ada anugerah? Ya, saya percaya ada anugerah. Kita sampai hari ini hidup karena siapa? Karena anugerah Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya kan? Tadi pagi Bapak Ibu bangun. Bapak Ibu sadar nggak? Masih hidup ya. Kita pagi tadi bangun. Sadar nggak? Kita ngucap syukur nggak? Jangan-jangan nggak ngucap syukur. Langsung ambil handphone cari nasi uduk Bapak Ibu. Iya kan, jangan-jangan langsung ngambil handphone. Nah, nih bubur ayam mantap nih, lontong sayur mantap nih. Iya kan, itu adalah yang salah. Makanya kalau kita mengerti bahwa hidup ini semata-mata karena kebaikan Tuhan, bangun pagi, katakan Tuhan terima kasih loh. Hari ini aku masih bisa hidup loh. Bapak Ibu pegang pipi, pukul dikit aja, masih hidup ya kan. Jangan terlalu keras, kalau keras penamparan itu namanya. Ya, pukul pipi dikit, masih hidup. Ya. Kita injek kaki tuh, injek kaki. Masih napak ya. Bapak Ibu saya pernah makan bakso di
TPU Pondok Rangon. Saat itu ada satu jemaat request saya sebagai pendeta untuk ngubur jemaat. Setelah ngubur Bapak Ibu saya lapar kan. Lapar, enak juga nih makan nih. Terdengarlah sama WL-nya, Bang Alek mau makan. Iya, yuk kita makan bakso. Oke, saya bilang. Dia nggak bilang di mana. Makan baksonya di Pondok Rangon Bapak Ibu. Di kuburan. Saya bilang kita makannya di mana bro? Di kuburan. Di kuburan saya bilang. Yang bikin bakso napak nggak nih? Saya bilang begitu ya kan. Nginjek bumi nggak nih? Jadi kalau kita ke Pondok Rangon kan di tengah tuh ada yang parkiran tengah tuh yang gede tuh. Di kiri kanan kan ada tenda-tenda tuh. Ya kan? Akhirnya kita saya istirahatlah di situ. Saya lepas jas, saya gulung ke meja saya tukar sepatu saya sama sendal kan biar santai. Udah kita makan. Pas baksonya dikasih sama abangnya, saya lihat kakinya napak atau enggak nih. Nah, napak atau enggak? Rupanya napak, puji Tuhan. Ya, berarti dia manusia. Sama. Waktu kita bangun tidur, kita injak bumi nih. Gitu loh. Napak. Puji Tuhan, aku masih hidup. Itulah anugerah. Ya. Jadi kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, ya bukan untuk kenajisan dong. Bukan untuk percabulan dong. Bukan untuk hawa nafsu dong. Bukan untuk nafsu yang jahat dong. Ya, bukan untuk menyembah berhala dong. Ya, kalau kita masih dikasih nafas oleh Tuhan, berarti apa? Hidup kita harus mengabdi kepada Tuhan dan jaga kekudusan. Ya, simpel aja. Siapa yang memberkatimu, siapa yang kasih nafas kehidupan, engkau harus mengabdi kepada pribadi itu. Ya kan sama kan? Kalau Bapak Ibu diberkati di perusahaan, berarti kan Bapak Ibu harus mengabdi pada perusahaanmu. Ya kan? Engkau memberikan yang terbaik untuk perusahaanmu. Sama ketika hari ini Tuhan memberkatimu, memberikan nafas kehidupan bagi Bapak Ibu dan saya. Jangan pergunakan hidup untuk perjinahan, untuk percabulan. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu dan saya, kita akan berhadapan dengan murka Allah. Hati-hati ya. Balik lagi di poin yang pertama. Waktu sangat singkat dan hidup kita tidak ada yang tahu. Ya, hidup kudus saja. Hidup kudus, wah kita enjoy kok hidup kudus. Gak ada intimidasi dari si jahat Bapak Ibu. Karena apa? Karena si jahat tidak bisa mengintimidasi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Ya, hidup kudus. Lihat, mendiang Papa Reji. Lihat Ibu Gembala Sidang. Setiap pelayanan penuh kuasa. Doain orang. Ya kan, ada mujizat. Orang sakit sembuh dan sebagainya. Ya kan, Bapak Ibu kalau hidup kudus di tanganmu ada kuasa. Ya, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Kan kita semua pengen hidup kita berhasil, amin. Kita semua pengen hidup kita berhasil. Tidak maulah, kita jujur aja nggak mau. Pas saya nggak mau miskin bangkrut, pas saya nggak mau gagal. Ya, makanya kita jaga hidup kudus. Ya, jangan ada perjinahan, jangan ada percabulan di rumah tangga kita. Bapak-bapak hidup kudus, ibu-ibu hidup kudus, anak muda hidup kudus. Kita dijauhkan dari murka Allah, tetapi kita akan menerima anugerah yang besar. Kasih Allah selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Jadi yang kedua, bagaimana persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus? Tinggalkan perbuatan kegelapan. Kalau ada yang masih jina cabul, cepat bertobat. Ya, sebelum nafas kehidupan itu ya dicabut dalam hidup kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, yang ketiga ya, bagaimana persiapan kedatangan Tuhan Yesus? Yang ketiga, kenakan perlengkapan senjata perang. Ini yang terakhir. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Oke. Keterangannya apa? Hidup berjaga-jaga berarti bersiap dengan iman, kasih, dan pengharapan. Sebagai apa? Sebagai perlengkapan rohani. Untuk apa? Menghadapi tantangan akhir zaman. Ada perlengkapan rohani dan ada perlengkapan jasmani. Ya, tadi pagi saya bangun, saya persiapan sambil istirahat sebentar karena habis beresin mobil, saya sarapan. Setelah sarapan saya mandi Bapak Ibu dan saya izin sama istri saya. Ya, saya ke kamar, saya bilang sayang aku izin pelayanan ya. Oke. Ya, istri saya doain saya cium anak saya dan akhirnya saya keluar dari kamar, saya masuk mobil. Sebelum masuk mobil, istri saya teriak, "Papi, jangan lupa minum vitamin. Ya, supaya ada kekuatan sepanjang hari karena kamu pelayanan sampai malam." Bapak Ibu, vitamin itu perlengkapan jasmani atau rohani? Jasmani. Ya, Bapak Ibu sarapan,
makan buah, tidur cukup, minum vitamin, olahraga, itu perlengkapan jasmani. Nah, perlengkapan rohaninya apa? Ya jangan disepelekan dong. Ya kan, perlengkapan rohani. Alkitab tadi mengatakan ada iman, kasih, dan pengharapan. Itulah sebagai perlengkapan rohani. Ya makanya iman harus dijaga baik. Di akhir zaman banyak yang tinggalkan Yesus loh. Doa saya jemaat Betos, jangan ada yang tinggalkan Yesus, amin. Ya, sekali Yesus tetap sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan tergoda dengan harta, jangan tergoda dengan jabatan, jangan tergoda dengan lawan jenis. Ya, yang mengatakan I love you, aku padamu. Ni aiwo wo aini, ya kan? Ya, sayang, kalau kamu ikut aku, mau gak kamu jadi Kristen? Aku mau. Ya, tapi nanti setelah kita nikah, udah nikah 20 tahun kemudian, nggak ikut-ikut istrinya. Banyak yang ditipu begitu, Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya. Ya, jangan anak muda, saya berapa kali ingatkan, jangan pacaran-pacaran sama beda-beda agama. Ya, Pak Pendeta, pacar saya beda server dengan saya. Saya Manchester United, pacar saya Manchester City. Menurut Pak Pendeta, putus. Tapi saya cinta, putus. Tidak semudah itu, mudah, ya kan? Ya mudah aja, tinggal tulis WA, kita putus, selesai. Ya kan? Ada perempuan di Sarbini nih, 2 minggu yang lalu. Datang altar kok udah beres ibadah. Tapi dia kayaknya mau ngobrol sama saya. Pak Pendeta, saya mau didoain. Kenapa? Pacar saya yang pertama toksik. Yang kedua ngajakin yang gak bener. Ya melakukan dosa. Dan yang ketiga suka pukul saya. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Kok menurut saya bilang. Kamu gak bisa berpikirkah bahwa pacarmu itu tidak benar? Gak usah tanya pendeta, kayak gitu mah udah gampang. Itu kan sama dengan pertanyaan, Pak Pendeta, kalau mau makan cuci tangan nggak? Kan begitu. Kan itu nggak usah ditanya, itu kan udah ada kita kan udah bisa bikin keputusan sendiri. Terus ya putusin aja, ya nggak bisa begitu juga Pak Pendeta, karena pacar saya baik, pret, saya bilang begitu ya kan. Baik kok toksik, baik kok ngajarin yang nggak benar, ngajakin yang nggak benar, baik kok pukul. Ya saya tanya, bapakmu pernah mukul kamu nggak? Nggak pernah lah. Bokap lu aja nggak pernah mukul lu. Ini pacar lu datang dari mana mukul-mukul lu? Pacaran aja dipukul, apalagi udah nikah, dimutilasi nanti, dimasukin koper nanti ya kan? Kan kalau yang mutilasi kan dimasukin koper kan? Makanya jangan ada koper di rumah Bapak Ibu ya kan? Saya bilang, aduh kocak juga nih perempuan nih. Saya bilang, Dek, putusin aja Dek, jangan begitu Dek. Kasihan orang tuamu nanti, capek hati mereka, nangis loh. Lihat anak perempuannya dipukul, diajakin bikin dosa. Gak begitulah hidup. Jadi Pak Pendeta putusin ya, putusin. Ya udah, putus. Saya nggak tahu lagi ya, dia putusin atau nggak ketemu lagi. Ya kan makanya soal apalagi yang pacaran beda seiman, udahlah. Jangan macam-macam deh. Yang Kristen sama Kristen aja minum Panadol tiap hari Bapak Ibu. Bukan begitu. Yang Kristen sama Kristen aja asam lambung, ya kan? Iya, yang Kristen sama Kristen aja. Iya kadang-kadang ada pendeta suami, ada pendeta istri. Suami Kristen iya, istri Kristen iya. Minum Panadol tiap hari Bapak Ibu. Apalagi beda server, udahlah. Jangan macam-macam ya, jaga iman. Yang kedua kasih, jaga kasih ya. Bapak-bapak ayo makin mengasihi istri, makin mengasihi anaknya, jangan tawar hati ya. Biasa kan kalau bapak-bapak kaku ya, ayo Pak, jangan kaku-kaku kayak Kanebo Pak, kasihan Pak. Ya, relax aja Pak, bikin bercanda-bercanda di rumah, lucu-lucuan. Ya, ada berkat, ayo kita makan yuk. Jangan kok diam-diam kayak patung pancoran, diam aja. Iya, kasihan gitu loh. Banyak anak, mereka nggak dapat sosok ayah gitu loh. Iya kan, kalau ayah teman aku baik, sering dipeluk. Ini ayahku boro-boro meluk, ngasih uang jajan aja nggak pernah. Kan kasihan. Ayo Pak, ya saya percaya bapak-bapak semua ada berkat. Ayo, ya rangkul anakmu, rangkul istrimu. Yuk kita hidup di dalam kasih ya. Dan yang terakhir adalah pengharapan. Jaga pengharapan. Ya akhir zaman memang sulit, memang iya. Tapi tetap jaga pengharapan. Pak Pendeta sepertinya sulit. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ya Pak Pendeta kayaknya anak saya nggak bisa sekolah tinggi. Bisa sekolah tinggi bersama Tuhan. Ya Pak Pendeta sepertinya suami saya susah dapat pekerjaan setelah di PHK.
tetap percaya suami bisa dapat pekerjaan yang baru. Tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, makanya jaga ya perlengkapan rohani. Ya, iman, kasih dan pengharapan. Kalau kita jaga itu terus, perlengkapan rohani, ya disertai dengan perjamuan kudus, diurapi dengan minyak. Saya percaya, ya kita siap untuk dimateraikan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, pemain musik boleh siap-siap. Waktu kedatangan Kristus semakin dekat, bangkitlah, hiduplah dalam kebenaran, dan pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Katakan semua baik, semua baik. Amin. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita katakan semua
bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita menaikkan syukur pujian bagi Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama kita nyatakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, mari bersama-sama kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkan. Persilakan kembali. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah, dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, tolak sakit paru-paru, tolak sakit ginjal, tolak sakit diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom. Kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu, doa sama Tuhan. Ya, kita doa minta kekuatan, ya biar Tuhan selalu nuntun kita untuk hidup benar, menjadi orang yang arif, menjadi bijaksana, ya, dan kita percaya juga Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia, jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko, dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga
diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, ini darah Tuhan Yesus, ini darah Tuhan Yesus. Kita berbuat minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan ya diurapi, kita penuh kemuliaan. Setiap tempat yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Kita penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pokok doa. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Nanti setelah ibadah didoakan, setelah ibadah ditutup, saya akan mendoakan jemaat ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Tiberias Betos penuh kemuliaan. Hamba berdoa agar setiap sesi di Tiberias Betos terus Tuhan tambahkan jiwa di tempat ini. Kami berdoa yang pertama koordinator tempat ini Bapak David Raharja, Tuhan berkati bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Kedua kami berdoa gembala sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati panjang umur, sehat sempurna, melayani penuh kuasa dan mujizat. Yang ketiga hamba berdoa buat Natal Gereja Tiberias tanggal 7 Desember 2024 di Gelora Bung Karno. Kita doa diberikan cuaca yang sejuk, tidak turun hujan, lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kita akan pulang dan dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus. Hamba yang pertama juga berdoa untuk setiap keluarga kami yang sakit. Kami berdoa untuk Om Silva Ruta Barat, Tuhan berkati ya, sembuh ya dari sakitnya, sembuh dari prostat, terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berjuga doa untuk Ridoy dan Aquila ya, kita doa tahun depan bisa program punya anak, dan tahun depan kita percaya Tuhan memberikan anak, mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Ibu Winnie van der Aa di Amsterdam ya, kita doa diberikan penghiburan dan diberikan semangat ya, karena ditinggal suaminya, suami sudah pulang ke rumah Bapak, diberikan kekuatan, diberikan semangat hidup untuk menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapak, dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Aku percaya Tuhanku aja, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Selamat hari Minggu saudara. Shalom Tiberias.